Oke, tadi saya sudah bicarakan tentang total statistik COVID-19 case in Qatar ya. Jumlah itu ada sekitar 62.741 positive cases. Tapi kita melakukan screening di Qatar itu sekitar 241.086 orang. Ini sekitar 26% itu positif dari total screening yang dilakukan. Nah, kita lihat walaupun number ini sangat tinggi, tapi total recover itu sangat tinggi juga, 39.468, itu sekitar 61%. Now, we are talking about bagaimana warga negara Indonesia di Qatar. Sampai saat saya updated itu tanggal 3 Juni, total case untuk warga negara Indonesia ada 64 orang, dengan recover number is 22 orang, quarantine 42 orang. Nah, nanti akan saya bicarakan specified di tempat saya bekerja, yaitu Alcor Community. We have 2 cases, 1 case itu sudah recover. I'm going to talk about Alcor. Sekarang kita langsung menuju ke Alcor Community. Alcor Community itu berada di northeast of Qatar, jadi sekitar 30 km dari Qatar City, yaitu Doha, dan menempuh jarak kalau kita menggunakan kendaraan 30 menit. Population di Alcor Community ini sendiri ada 15.000 population dengan 45 number of nationality. Type of work-nya kebanyakan majority mereka adalah engineer yang bekerja di perusahaan gas. Nah, untuk Indonesian population sendiri terdapat 2.200 sampai 2.500. Nah, apa sih strategi kita dalam kita fight untuk COVID-19 ini? Kita selalu based on our national strategy, company strategy, and community strategy. I will talk one by one for the national strategy. I think whole of the world we doing this one, which is pada saat kita mendapatkan case pertama itu, people dari Irak, mereka datang lalu mereka di-screen, ternyata mereka positif COVID-19. Apa nasional lakukan dengan strategi? Mereka memanggil recall all focal point di every medical services or institution. Lalu di sana kita dilakukan brainstorming, training, sampai kita menegakkan apa sih yang akan kita lakukan. What is our response in against this COVID-19? What is our action to do that? How is the guideline? Which is, this is really dynamic. Every now and then it will change, and all the information they will give through the email, brochure, to SMS, seperti itu. Nah, juga nasional melakukan coordinating, apakah itu dengan public place, dengan police, dengan any sector. Dan mereka juga menerapkan sistem seperti social distancing, which is all of the world, same method that we are using, social distancing, and ada regulation bagaimana menggunakan mask yang betul, terus juga ada restriction pada saat Anda keluar dari rumah, Anda harus menggunakan mask, kalau tidak akan ada law enforcement for that. And then juga kita ada transportation restriction. Transportation restriction, satu vehicle atau satu mobil itu hanya boleh berisikan 2 orang passenger dan 1 orang sopir, seperti itu. Sedangkan dengan bus, kalau mereka menggunakan bus, hanya 6 orang, jadi alternate seat, tidak congested di dalam satu bus itu sendiri. Itu juga akan dilakukan checkpoint by police. Dan terakhir kita diterapkan juga online application, what we call this one Eteraj. Eteraj seperti ini, saya tampilkan yang punya saya. Jadi semua residen Qatar, mereka harus mendownload Eteraj application ini. Nah, pada saat Anda keluar dari rumah, the Bluetooth, you have to switch it on. After that, it will, like a GPS, it will tracking where you will go. Actually, it's kind of scary, but this is good for national, I mean to say tracking.
So di sini pada saat kita akan pergi ke suatu tempat, which is seperti public places, mereka akan juga menanyakan bagaimana sih apa yang ada di ekstraj kamu? Apakah warnanya hijau, ataukah kuning, ataukah grey, ataukah merah? Nah, untuk hijau itu yang allowed masuk atau diperbolehkan masuk untuk public area. Nah, kalau seperti ini kayak saya ini kondisi dikatakan healthy, so we can go. Tapi kalau sudah yellow, yellow berarti quarantine, gray berarti suspected cases, and red berarti positif, berarti kita nggak boleh keluar rumah sekalipun. Oke. Dan untuk menerapkan semua ini, tentu saja perlu dukungan dari pemerintah yang mereka menerapkan law enforcement. Saya akan tunjukkan law enforcement yang diberikan apa sih sebenarnya bikin orang akan menerapkan atau mengimplementasikan ini. Kita lihat, ini sudah ditranslate di bahasa. Keputusan pemerintah Qatar yang tadi saya katakan bahwa harus menggunakan mask, kendaraan harus ada orang restriction. Untuk lihat yang keenam, jika terjadi pelanggaran sesuai dengan Decree Law Number 17 tahun 1990 tentang pencegahan penyakit menular, dia akan diterapkan hukuman penjara maksimal 3 tahun. Dan mereka akan mendapatkan atau akan dikenakan denda sebesar 200.000 Qatar riyal, which is equivalent with 800 million. 800 juta, saya rasa tidak ada orang yang mau mencoba melakukan violation untuk itu. Okay, now I break down to company strategy. Of course, we have to be in line with national strategy. Di mana seperti semua tempat yang lain, kita form task force, di mana kita ini katakan seperti satgas ya, including guideline also. We have to tell here, and they're really communicative with us, sending an email, sending all information. Karena kita stay di community, kita itu mempunyai community website. All information akan di-share di sana. Jadi family juga, mereka juga full aware or mendapatkan informasi yang cukup untuk COVID-19 ini. Apalagi yang dilakukan company strategy? Mereka membentuk tim tracing. Nanti saya akan jelaskan bagaimana tracing yang dilakukan di company dan bagaimana tracing yang dilakukan di our community. Lalu juga di company strategy, we have home quarantine advice, juga ada grup atau tim yang manage family queries. Misalkan keluarga membutuhkan sesuatu kayak grocery atau sembako atau pokok makanan, itu akan dicoba untuk di-provide. Dan juga ada advice for travel. Jadi karena kita di sini majority our people is expatriate, they came from abroad, tidak menutup kemungkinan pada saat pandemik ini declare, juga mereka datang dari negara mereka masing-masing. Government quarantine mereka selama 14 hari dan follow up by company. Dan juga mereka lakukan also work from home, same like in Indonesia, lalu lakukan also shift duty, biasanya cuti buat mereka atau working hours mereka 4 hari pagi, 4 hari malam, atau 4 hari libur, mereka modified jadi 7 hari, 7 hari, dan 7 hari. Jadi tidak ada chance for them to meet each other, so they will not transmit what kind of disease they have, especially for this COVID-19. Now I'm going to more concentrate on Alcor Community Medical Center, which is where we are dealing with. Kami Alcor Community itu part of the company, which is kita punya 4 klinik, dan saya di Alcor Community Medical Center. Untuk selanjutnya saya akan bilang EKCMC, established atau open pada tahun 2002 bulan Juni. Akreditasi dengan oleh JCI International tahun 2012. Kita hanya 30 orang staff, dan our responsibility to give the services to community which is inside Alcor Community Medical Center untuk promotif, preventif, lalu kuratif, dan rehabilitatif. Apa sih type of service yang kita berikan? Kita itu sebenarnya dealing with all of ages, but
usia maksimum di company ini hanya 65 tahun. Jadi kita dealing dari umur 0 sampai 65 tahun. Kita ada diabetes clinic or hypertension clinic, kita ada OB/GYN clinic, kita juga ada immunization clinic. Dan number visit of our EKCMC ini sekitar 15.000 per year. Oke, apa strategi yang kami lakukan pada saat pandemic declare? Kita change layout atau set up triage room, triage area. Bisa dilihat dari picture ini ada triage table yang kita provide. Jadi pada saat pasien datang, mereka itu tidak langsung serta-merta masuk dan sitting di waiting area. So mereka akan ditanya with initial assessment which is less than 2 minutes. Previously pada saat first pandemic declare, kita akan nanya travel history, apakah ada kontak dengan orang dengan positif COVID? Saat ini become dynamic, we're not going to ask that kind of question. Finally, just ask them, do you have any fever? Apakah Anda punya panas? Apakah Anda punya susah bernafas? Ataukah punya cough? Nah, kalau mereka bilang iya di antara pertanyaan ini, maka kita akan transfer mereka ke URTI room. URTI room ini kita try to divide the people, the one come to this assessment which is district question. Kalau misalnya iya, berarti masuklah ke ruang URTI room ini. Ini saya lihatkan gambar ini. Jadi ada 2 orang yang sebelah kiri saya itu di dalam ruang URTI room, di mana kita anggap itu high risk of infectious. Bisa dilihat apa PPE atau APD yang mereka gunakan, shoe cover, they have apron also, N95 mask, they're using face shield dan head cover also, double gloves. So mereka yang ada di ruangan itu, mereka tidak boleh out from that room unless they have to do doffing. So we set up also doffing atau tempat membuka all apron ini dengan all sequence. Jadi kita juga punya sequence apa aja yang harus dibuka dari awal sampai terakhir. Dan mereka akan ganti set APD-nya itu dengan baru. Nah, untuk pasien yang pada saat kita tanya atau kita assessment fever, langsung mereka akan direct masuk ke ruang isolation, which is negative pressure room. So, akhirnya pasien itu akan kita telepon aja apa yang akan kita lakukan assessment, dan kita akan menelpon ke call center dan mereka akan transfer direct to other facility. Another strategy which is aligned with national strategy is we divided staff, which is that 30 staff, into 2 groups. We decrease the number. Working hours become 6 hours daily per staff, which is we have only 2 shift duty, morning and evening. So we divided 6 hours and 6 hours. That's all. And then after that, we close the clinic. We assign the people as like a nurses or dental assistant, which is they don't have a duty that time, in trial room. And we only accepted 1/3 number of patient per appointment because we still have appointment for immunization. Lalu juga kita still punya appointment untuk antenatal care atau obstetric. So kita arrange become only 1/3 of patient. Lalu kita stop dental appointment patient unless emergency cases. Dan another thing, refill medication seperti chronic illnesses kayak misalnya diabetes, hypertension, refill for hyperthyroidism, hypothyroidism, mereka akan send email, lalu atau mereka menggunakan telepon or WhatsApp, akan kita produce prescription-nya atau resepnya dan akan diberikan ke reception, mereka yang akan deal with that. Mereka akan kirim email ke pasien tersebut dan mereka akan ambil dan collect their medication. Dan untuk follow up laboratory report, still we need some laboratory report in our clinic, so we just use teleconsultation to decrease the number of visits. Okay, more and more rapid increasing COVID positive. So what we're doing, because of like this, first of all, government organize ya untuk swab PCR, but because of number case rapidly, EKCMC need to involve also tested.
So started from 1st of May 2020, which is we have staff that we form for the swab team. Mereka dilakukan training by Ministry of Public Health atau Depkes kalau di Indonesia untuk perform PCR swab untuk employee or family, including contractor which is work in a core community medical center. So to early recognizing and screening itu akan reflect bagaimana prevention kita to decrease the worst of condition. So untuk PCR or swab team sendiri kita akan lakukan swab untuk mereka setiap 2 minggu. And then don't forget, aftercare for cleaning and disinfectant, we are using Nocolize like this machine. This machine disinfectant based on hydroperoxide, which is 6%. Dan kita akan ini tuh mendesinfek atau membunuh untuk virus, spore, and then fungi and bacteria, everything. So we have a certain time, misalnya berapa square meter that room, terus berapa menit akan di set up. Ini sangat efektif sekali. Now, we're talking about the tracing. Tracing, once we have case of patient positive, including staff, including family, we will make a form, we'll make a track. Whoever the one contact with them. We tracing 14 days sebelumnya. Jadi siapa aja namanya di situ, kita akan recall mereka dan kita akan advise mereka untuk self-isolation for whole family member. And then for them, we make a schedule. Kita akan lakukan swab test arrangement. So we'll call them one by one untuk melakukan swab, which is we locate, kita bentuk tempat yang spesial untuk buat swab ini. Jadi tidak sama dengan community, tidak sama dengan our medical center, should be away. So di sana akan dilakukan swab. Dan from there, we will send the swab to our CDC. Nah, setelah itu, setelah 8 jam, itu akan kita follow up, bagaimana reportnya. Dan don't forget, I'm talking before about Eterage, it will reflect on that application. Sekarang, we're talking about infection prevention and control measure and implementation. In our community, Alcor Community Medical Center, we don't have any compromise on PPE. Once we don't have any PPE, we're not allowed to approach the patient. Standard of AKCMC above the level of infection control measure in probably in WHO, because we don't want to take any risk. Then staff will be given our PPE or our APD per their assignment location weekly. Jadi 1 week ke depan kita sudah punya APD lengkap. Nah, apalagi action yang kita lakukan? Kita memberikan training untuk staff. Jadi sebelum adanya endemic or pandemic ini, kita train staff bulan Februari juga untuk semua yang involved or ada di Alcor Community. Kita juga mempunyai sekolah di sana. Teachernya, staff teacher, supervisor in other department. We have also contractor, the cleaner, security. We train them how to implement hand hygiene properly, and then what kind of PPE the one they need to wear every day. Another IPC activity. Here you can see we have hand hygiene campaign on national sport also. We have this one 11 February before it happened. And then hand hygiene demonstration, this is yearly, which is we're doing a yearly activity. Hand hygiene demonstration also in the school and in the clinic. And then we have hand hygiene competency for staff and cleaner. Bagaimana kita training and kompetensi untuk PPE atau APD, cara menggunakan yang betul, cara donning atau cara pemakaian atau cara doping, cara membuka si APD ini, dan training juga for how to do disinfectant for the cleaner. And then we also schedule for disinfectant. Okay. Another story about implementation on exposure. So when we have exposed with people which is with positive COVID, we have specified form ya untuk staff exposure. Ini dari Ministry of Public Health. We have to fill it up the form, dan ini akan di-send ke our MOPH, our Depkes.
Lalu juga list of patient and family member of patient with COVID-19. This is daily basis because we are doing the swab PCR daily also. Update list daily including the due date of home quarantine. Example, one patient we found they're positive, and then we inform them to do the home quarantine by themselves because they don't have any symptom or asymptomatic. So the date also we have to mention also in our database. So if this patient by mistake they come to our clinic, we already can capture them. And another thing, list of patients that refer to hospital with suspected cases. From that URTI room or ISPA room, the one that we are setting, if we refer the patient, ini juga kami harus punya follow up dan reportnya seperti apa. Jadi tidak ada kita send patient and then we don't know what kind of the result. And absentia for the staff rules. If the staff atau the employee sakit dengan tadi kita suspected tadi, dia akan diberikan sick leave selama 1 minggu. Lalu juga keluarganya, mereka akan melakukan home isolation by themselves atau by oleh mereka sendiri, sampai keluarga ini proven otherwise by swab. So mereka akan juga di schedule untuk dilakukan swab test. Now I come to the conclusion that national guideline is updated daily or sometime every 2 days, every 3 days, and then we need to update ourselves and our medical center. And the tracing should be close contact, which is first degree, so direct contact. IPC compliant, infection control compliant, and update should be there. Although we know that transmission contact droplet, but we consider if we put the patient in URTI room or ISPA room, meaning that this patient with highly risk. And community support again and again is very important. You can see in the picture, the social distancing is really, really important. Then I come to the last my slide. Masyarakat dengan perilaku hidup yang sehat dan patuh memutus rantai penyebaran virus. Ayo, kita putuskan rantainya. Never give up. We can do it. Stay safe. Barang siapa dan memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia memelihara kehidupan manusia semuanya. Satgas COVID-19 yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing experience, berbagi pengalaman tentang penanganan COVID-19 di industri. Sebetulnya secara prinsip penanganan COVID-19 di industri tidak jauh beda dengan penanganan di public setting ataupun di hospital setting. Dari sisi clinical ataupun dari sisi epidemiological, semuanya sama. Hanya mungkin dari structure, karena struktur organisasi di sebuah perusahaan akan berbeda dengan struktur manajemen di public setting ataupun di hospital setting. Ini saja bedanya. Maaf, saya memakai presentasi saya pakai bahasa Inggris, tapi akan saya bawakan dalam bahasa Indonesia semaksimal mungkin. Mungkin kalau ada tutur yang salah atau kalimat yang nggak pas, ya mohon dimaklumi. Sebelumnya kita berjalan sebelum bicara kita lebih jauh, kita akan menanyakan dulu why industri. Kenapa kok industri ini yang saya angkat? Ya pertama karena saya kerja di industri ya. Tapi ada sisi lain yang perlu kita perhatikan, bahwa industri itu memiliki hubungan dengan kerugian, misalnya material maupun non-material, dari sisi finansial. Dan industri itu memiliki nilai tambah yang lebih, karena industri ini mengolah bahan baku dan membuatnya menjadi produk jadi. Dengan demikian, nilai tambahnya secara komersial, secara finansial akan lebih. Industri juga menstabilitaskan ekonomi suatu negara atau suatu perusahaan atau suatu daerah. Dan industri juga menyediakan jobs atau menyediakan pekerjaan kepada banyak orang. Ini kenapa mungkin yang bisa dijadikan background, kenapa kita memilih penanganan industri ini. Dan ada quote ini yang saya ambil dari India ini. If agriculture is the backbone of the economy, kalau agriculture atau pertanian, perkebunan adalah tulang punggungnya sebuah ekonomi, maka industri adalah energinya.
industri adalah tenaganya, powernya, ya. Inilah pentingnya industri. Jadi back to back atau saling melengkapi dengan sektor yang lain. Kenapa industri itu memerlukan medical, memerlukan tenaga kesehatan? Itu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah dari sisi legal. Hampir di semua negara di dunia ini memiliki peraturan atau perundang-undangan yang mewajibkan semua industri, semua pabrik, semua corporation untuk menerapkan K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Ini adalah legal, mandatory. Yang kedua adalah alasan bisnis. Industri selalu punya mindset, punya pemikiran untuk profit oriented. Selalu punya pemikiran untuk mendapatkan keuntungan. Nah, dengan mendeploy medical, dengan melibatkan medical dalam struktur sebuah organisasi, sebuah industri, saya pernah baca studi kalau every $2 of capital you spend for preventive measure, dalam hal ini adalah untuk pencegahan, dan di industri memang kebanyakan kita menerapkan sistem pencegahan bukan pengobatan, karena pengobatan adalah wilayahnya hospital, ya. Ini setiap $2 yang kita belanjakan akan mengembalikan profit $6. Ini sebuah studi mengatakan begitu. Alasan yang lain adalah kenapa industri butuh medical adalah alasan moral. Karyawan yang kesehatan dan keselamatannya terjaga, diperhatikan oleh manajemen, moralnya akan terangkat. Dia akan merasa memiliki loyalitas yang lebih. Dan kalau loyalitasnya lebih, otomatis produktivitinya akan meningkat. Dan yang terakhir adalah masalah reputasi. Di seluruh dunia sekarang, kalau mereka akan membeli suatu barang dari sebuah perusahaan, dia akan melihat track record reputasi perusahaan tersebut atau negara tersebut mungkin. Misalnya Indonesia yang mengekspor tekstil misalnya. Bagaimana industri tekstil di Indonesia penanganan tentang K3-nya? Kalau K3-nya ini nggak bagus, mereka nggak akan membeli produk kita. Nah, itu pentingnya reputasi dijaga oleh sebuah industri. Dan reputasi ini akan dilaporkan oleh setiap perusahaan, oleh departemen yang namanya HSE. HSE adalah Health, Safety, and Environment, yang part of health, bagian dari health ini adalah medical. Sekalipun tidak semuanya medical, ya. Part of health ini adalah medical. Nah, ini reputasi ini penting karena setiap perusahaan, terutama yang di oil and gas, mereka setiap tahun harus melaporkan HSE performance-nya ke dunia, melaporkan ke seluruh publik. Ini kalau reputasinya jelek, otomatis namanya juga akan jelek, dan perusahaan nggak mau namanya jelek. Ini beberapa aspek yang ada tentang pentingnya melibatkan medical dalam perusahaan adalah untuk penanganan sick leave, penanganan cuti sakit, penanganan penyakit ataupun kecelakaan karena pekerjaan, penanganan asuransi kesehatan dan kompensasi, karena kalau ada kecelakaan dan penyakit karena pekerjaan, otomatis kompensasi dan asuransi perusahaan tersebut akan semakin tinggi. Health cost benefit, tadi sudah saya sebutkan, setiap $2 you spend for the preventive measures, you will get return of $6. And yang berikutnya adalah wellness, productivity, and workers moral. Jadi tadi moralnya tadi sudah saya beritahukan, kalau moralnya naik, pekerja moralnya naik, produktivitas naik, dan dia akan semakin menguntungkan bagi perusahaan. Yang berikutnya adalah tentang fitness to work. Jadi perusahaan harus memperhatikan fitness karyawan. Karyawan ini apakah layak untuk bekerja atau tidak? Layak dalam arti adalah layak untuk dirinya sendiri, dia bisa menjaga kesehatan dan keselamatan dirinya sendiri, dan juga bisa menjaga kesehatan dan keselamatannya teman pekerjanya. Ini yang sangat penting, dan ini adalah role-nya medical di sebuah industri. Yang terakhir yaitu pandemic preparedness dan business continuity. Nah, ini keyword-nya ini. Kata kuncinya adalah business continuity, kelanjutan sebuah usaha. Ini sangat penting bagi sebuah perusahaan, dan medical pegang peranan yang tidak kecil di sini. Sebelum lebih jauh lagi, ini kita menengok sebentar untuk histori fatality dari pandemik sebelumnya, ya, tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 1918, 1919 ini yang merupakan
the worst pandemic ever mungkin yang in modern history. Jadi tahun itu ada pandemik yang flu Spanyol itu membunuh 50 juta orang. Dan trennya ke belakang-belakang adalah semakin mengecil. Ini mungkin juga karena disebabkan oleh ilmu pengetahuan kita semakin mengetahui tentang penyakit tersebut. Sedangkan untuk COVID-19 ini kita belum tahu kapan akan berakhir dan kapan akan membunuh manusia. Karena sampai kemarin PBB masih melaporkan sekitar 382.000 yang mati di seluruh dunia ya, yang meninggal di seluruh dunia. Ini dari sisi kematian orang. Terus dari sisi ekonomi, kerugian yang ditimbulkan oleh COVID ini atau pandemik ini bisa dibandingkan ini ada tahun 1918 kerugiannya adalah 1.526 billion dollars atau miliar dolar. Untuk COVID-19 perkiraan ini hanya perkiraan sekitar 350 miliar. Dibandingkan dengan ini sekedar comparison saja ya, sekedar perbandingan. Indonesian budget, national budget atau APBN RI itu adalah 178 miliar dolar. Jadi kerugian yang disebabkan oleh COVID ini bisa membiayai APBN Indonesia selama 2 tahun tanpa ngutang ya, ini tanpa ngutang. Ini bagaimana impact dari pandemik ini terhadap kerugian. But the biggest loss is life. Ini adalah the biggest loss, bukan masalah ekonomi berapa ribu dolar atau miliar dolar yang hilang, tapi nyawa manusia ini yang akan selalu kita perhatikan. Inilah medical play a big role. Karena ada salah satu pemimpin negara di Eropa, dia bilang, kita tahu dan confident bagaimana memulai ekonomi yang kolaps, tapi kita tidak tahu bagaimana memulai kehidupan yang sudah pergi karena COVID-19. Ini yang perlu kita perhatikan. Nah, sekarang saya mau berbagi tentang pengalaman di Qatar Industry. Qatar Industry di sini yang saya maksud memang tidak semua industri, tapi adalah Qatar Industry ini lebih banyak di sektor migas, di sektor oil and gas. Yang di Qatar ini kita memberi nama Qatar Industry adalah perusahaan yang bekerja di sektor migas dan turunannya. Nanti akan kita sebutkan lebih jauh. Dan untuk Qatar Industry ini, Qatar Petroleum itu memimpin penanganan sektor ini, penanganan COVID-19 ini. Dari semua Qatar Industry ini telah terbentuk Crisis Steering Committee yang beranggotakan para manajemen dari semua industri yang ada di Qatar. Maksud saya adalah industri Qatar ini ya, tidak semua industri tentunya. Dan mereka mengidentifikasikan critical operation staff. Jadi staff-staff yang sangat penting mereka identifikasi, juga membentuk yang namanya COVID-19 Joint Operation Center. Jadi lembaga ini yang COVID-19 Joint Operation Center ini dia yang merupakan semacam badan atau lembaga yang mengkoordinasikan semua industri Qatar itu dalam berkomunikasi satu sama lain. Tentu saja secara nasional, Ministry of Public Health ataupun CDC, Communicable Disease Center adalah yang memimpin penanganan COVID-19 ini secara nasional. Skopnya, seperti saya sebutkan tadi, adalah industri, energi, dan derivatnya, dan turunannya, seperti migas, air, dan listrik, petrokimikal. Jadi petrokimikal ini banyak sekali, bisa Qatar, kita punya perusahaan yang namanya Qatar Fertilizer, Qatar Petrochemical, Kafak, Qatalum untuk aluminium smelter, juga Qatar Steel. Perusahaan-perusahaan ini ada di bawah satu komando oleh Qatar Petroleum. Qatar Petroleum sendiri memiliki 3 lokasi industrial area, yaitu Duhan, Ras Laffan, dan Mesaid. Lokasi masing-masing industrial city ini sekitar 100 km away. Jadi 100 km jaraknya, enggak jauh, kecil saja. Dan mungkin termasuk ini adalah Mbak Hesti, ini perusahaannya adalah di bawah Qatar Industry tadi, dan Mbak Hesti ini dekat dengan Ras Laffan Industrial City. Yang berikutnya yaitu offshore location. Offshore lokasi ini sangat vital buat Qatar karena
banyak produk migasnya adalah diambil dari offshore, majority or mainly dari offshore. Jadi offshore penanganannya sangat beda dengan industrial city atau dengan sektor yang lain. Boleh dibilang dia anak emaskan karena breadwinner-nya Qatar, urat nadinya Qatar adalah di offshore ini. Jadi menjaga karyawan di offshore untuk sehat tidak terinfeksi oleh COVID-19 ini sangat penting. Jumlah karyawan di industrial city mungkin sekitar 100 ribuan dengan termasuk kontraktornya, lebih dari 100 ribu. Kalau dibandingkan dengan publik atau dengan community secara at large, secara umum, memang kecil ya. 100 ribu bandingkan dengan penduduk Jakarta, puluhan juta. Memang sangat kecil. Tetapi 100 ribu ini memiliki peran yang sangat penting, karena 100 ribu orang ini mereka adalah breadwinner bagi perusahaan, bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Mereka lah yang merupakan penghasil utama keuangan di keluarganya. Dan 100 ribu orang ini, dialah yang menjalankan roda ekonomi yang utama di Qatar, di sektor migas. Jadi peran mereka sangat-sangat penting. Nah, kita sekarang berlanjut dengan case management. Ini case management secara definisi. Saya paling nggak suka untuk membaca definisi, tapi inilah definisinya. Menurut occupational health point of view, menurut pandangan dari sisi occupational health. Jadi adalah kolaboratif proses untuk mengakses, merencanakan, mengimplementasikan, mengkoordinasikan, memonitor, mengevaluasi semua opsi yang diperlukan untuk menjaga kesehatannya karyawan. Ini adalah yang dinamakan case management. Jadi yang disebutkan oleh Mbak Esti tadi, penanganan community tadi, itu pun juga bagian dari case management. General rule dari case management ini untuk Qatar Industry, tadi Mbak Esti juga sudah menerangkan secara nasional, sebetulnya sama, ini secara nasional ini sama. Jadi harus kita di setiap premises of industry, baik itu di kantor ataupun di plant, di pabrik, harus ada sign on dan poster atau ada poster-poster tentang health advice. Sebagai contoh ada di samping ini, saya berikan contoh beberapa health advice. Terus ada temperature screening, jadi setiap yang mau masuk ke kantor ataupun ke pabrik, terus ke plant, itu akan di-screen. Screeningnya tidak hanya temperature screening, tapi kita juga melakukan visual triage, jadi memberikan beberapa question seperti tadi Mbak Esti sebutkan. Adakah batuk, adakah kesulitan bernapas, macam itu. Dan kita juga menanyakan terasnya. Jadi bagaimana status terasnya, sekalipun teras ini juga banyak kontradiksinya, ya, banyak kontroversinya. Social distancing sudah paling tentu. Meeting rules, jadi meeting rules sekarang diterapkan adalah lebih banyak menggunakan online meeting. Walaupun seandainya harus face-to-face meeting, harus jaga jarak. Social distancing itu harus di sana. Dan maksimum dalam satu ruangan, maksimum adalah 10 orang. Berikutnya adalah reduce working hour atau working from home. Ini untuk orang-orang yang pekerja kantor ya, yang di kantor dia akan diutamakan untuk bekerja dari rumah saja kalau bisa. Hygiene practice seperti cuci tangan dan cough etiquette, terus penerapan PPE atau APD, ini juga bagian dari general rules. Quarantine and cleaning, ini nggak perlu saya sebutkan lebih jauh karena tadi Mbak Esti sudah menjelaskannya. Policy berikutnya dari Qatar Industry untuk penanganan COVID-19 ini adalah manpower repatriation, karena sebelum adanya lockdown, sebelum adanya pembatasan traveling, perjalanan karena adanya COVID-19 ini, banyak karyawan-karyawan ini yang sedang cuti atau sedang di luar Qatar. Nah, ini Qatar Industry mengusahakan essential manpower atau essential employee yang sangat penting tadi itu untuk dikembalikan lagi ke Qatar, ditarik ke Qatar. Sekalipun ada lockdown, Qatar waktu itu udah melakukan lockdown, udah nggak boleh ada orang luar masuk ke Qatar. Tapi khusus untuk karyawannya Qatar Industry ini, mereka diberikan privilege, diberikan semacam kekhususan penanganan. Mereka boleh masuk Qatar, dibolehkan masuk Qatar dengan cara detect, isolate, dan treat. Ini yang di-advise sama WHO ya, sama WHO. Jadi orang yang masuk Qatar tadi, karyawan tadi harus diisolasi di hotel selama 14 hari.
Ini Qatar Petroleum atau QP menyewa satu hotel untuk menampung karyawan-karyawan yang dipulangkan dari negaranya tadi selama 14 hari. Dan karyawan ini selama di hotel dicek sign and symptoms-nya, terus akan dilakukan swab test, dan setelah itu akan dilakukan asesmen untuk kembali bekerja, bagaimana, apakah fit, apakah tidak. Offshore juga sama penanganannya, sekalipun mereka sudah ada di dalam Qatar, tapi mereka tetap akan dilakukan strict kriteria sebelum masuk ke offshore, sebelum kembali ke offshore. Sebagai gambaran bagi rekan-rekan yang belum mengetahui offshore, gambar sebelah adalah bagaimana lokasi kehidupan di offshore, jadi sangat jauh dengan masyarakat di tengah laut. Nah, ini Pak karyawan ini sebelum ke offshore akan dilakukan swab test. Screening biasanya dilakukan juga di heliport sama seaport. Jadi setiap port yang dipakai untuk karyawan ini terbang atau masuk ke wilayah offshore akan dilakukan screening, yaitu temperature screening, visual tree screening, dan ekteras. Dan karyawan offshore ini sendiri juga dilakukan extended offshore duty, yang tadinya mereka bekerjanya adalah 1 minggu, ataupun ada juga yang 1 bulan, jam kerjanya mereka atau waktu kerjanya mereka diperpanjang menjadi 2 minggu, yang tadinya 1 minggu, yang tadinya 1 bulan menjadi 56 hari. Enggak 2 bulan, tapi 56 hari. Jadi di-extend, diperpanjang. Terus social distancing juga dilakukan di offshore. Sekalipun offshore itu lokasinya kecil ya, karena mereka punya very minimal space, tapi tetap dilakukan social distancing. Sebagai gambaran adalah di mess hall ini, yang tadinya dalam satu meja itu bisa untuk 6 orang makan bareng, jadi 4 orang. Terus di offshore juga dilakukan contingency plan atau kedaruratan ya, rencana kedaruratan. Jadi di offshore ini diberikan stockpile APD, jadi diberikan face mask, masker, dan sarung tangan dalam jumlah yang besar yang dipakai dalam kondisi tertentu nanti. Jadi dalam kondisi normal mereka nggak boleh membuka ini. Ini dipakai untuk kondisi kalau misalnya ada kasus yang positif di karyawan dalam suatu lokasi di offshore tersebut. Juga dibuatkan evacuation procedure, bagaimana prosedurnya, atau lockdown procedure. Kalau seandainya karyawan di offshore ini adalah terkena atau tersuspek positif COVID, ini akan ada prosedurnya sendiri. Dan perlu sebagai pemberitahuan saja, untuk mengevakuasi 1 orang karyawan dari offshore kembali ke daratan, biayanya sangat mahal. Karena 1 orang tiket pesawat helikopternya itu $10.000. Jadi sangat mahal, makanya pihak manajemen mengusahakan sebisa mungkin offshore ini harus free of COVID-19. Ini sangat vital. Yang berikutnya yaitu tentang camp atau akomodasi. Jadi di industrial area tadi yang saya sebutkan itu banyak camp. Dan ada juga karyawan yang bekerja di industrial cities tadi, tapi tinggalnya tidak di camp dalam lingkup industrial city. Nah, aturan yang baru ini, semua karyawan yang bekerja di industrial city harus move into industrial city, harus pindah. Mau tidak mau harus pindah, semua karyawan harus pindah ke sana. Untuk menghindari mereka terekspos ke publik, terekspos ke masyarakat luas. Dan ini pekerjaan berat buat kita, orang medical, karena ribuan orang yang dipindah dari luar industrial city masuk ke industrial ini, harus kita screen satu-satu. Kita screen secara temperature dan visual screening. Ini sudah kita lakukan beberapa minggu yang lalu. Yang kedua yaitu dilakukan mass random swab test di masing-masing each camp. Ini kita lakukan dari setiap kamar, orang yang tinggal di situ, misalnya ada 6 orang di dalam situ, 1 orang secara random dites swab. Nah, nanti kalau seandainya 1 orang yang di random test ini positif, 6 orang ini semuanya diisolasi. Ya, ini juga sesuatu yang berat juga buat kita, karena kalau seandainya ada taruhlah dari 10 orang dari 10 kamar ini positif, berarti ada 6 kali 10, ada 60 orang yang terisolasi. Ini akomodasinya ini akan menjadi beban berat buat industrial city dan juga
buat kita di medical. Sekarang penanganan case, sama penanganan case untuk yang simptomatik ditangani oleh MOPH atau Ministry of Public Health dan Waktunya CDC. 5 menit lagi, Pak Adi. Ya, Pak. 5 menit lagi. Oh, oke. Jadi untuk yang simptomatik ditangani oleh MOPH. Maaf, saya agak percepat sedikit. Sedangkan yang untuk asimptomatik akan ditangani di home atau di camp isolation. Nah, ini role-nya nurse yang di camp atau di company tersebut untuk melakukan follow up cases. Kalau ada simptom develop, dia harus kontak ke CDC atau Ministry of Public Health. Seandainya 14 hari sudah free of symptom, dia akan dilakukan assessment untuk fitness return to work. Sekarang untuk yang suspected case, kalau seandainya suspected case ini terjadi di plant, maka seluruh karyawan yang ada di dalam situ harus diisolasi dengan memakai PPE, diberikan PPE dan diisolasi sampai shift berikutnya datang. Dan satu grup ini semuanya harus dalam bentuk diberikan PPE. Nah, ini yang jadi challenge kalau seandainya ini terjadi di offshore. Berapa orang yang harus dievakuasi? Itulah. Dan ini setelah semuanya shift ini change, pergantian shift, harus dilakukan dipindah di arrange untuk transportasi ke isolation room. Tapi transportasinya bukan yang ada di gambar ini ya. Nggak perlu pakai pesawat terbang yang pakai masker. Ya, yang berikutnya yaitu adalah kalau seandainya suspected case ini ada di rumah, di-identify di rumah. Mereka harus menelpon hotline-nya CDC atau Ministry of Public Health, yaitu 16.000, telepon 16.000 untuk melakukan testing dan juga bagaimana apakah perlu diisolasi di fasiliti mereka atau tidak. Tetapi karyawan itu sendiri harus melaporkan ke departemen manajernya. Karena departemen manajer ini akan mengisi form untuk suspected case dan close contact. Yang dari inform ini akan di-share ke GOC tadi, Joint Operation Center. Nah, ini kontak tracing yang ada di rumah ya hampir sama tadi. Jadi harus melaporkan ke departemen manajer. Departemen manajer yang akan mengisi atau yang mewakilinya mengisi form itu untuk dilaporkan ke GOC. Inilah adalah tugas dari GOC, COVID-19 Joint Operation Center. Dia akan menerima informasi dari semua suspected case, dari semua perusahaan under Qatar Industry. Terus dia juga akan memaintain database. Dia juga akan mengkoordinasikan dengan kita, orang medical, untuk menjadwalkan swab test dan juga mengkomunikasikan resultnya ke perusahaan, ke departemen yang bersangkutan atau ke orang yang bersangkutan. COVID-19 Joint GOC ini juga menyupport manajemen untuk memfollow up close contact. Mereka juga yang bertanggung jawab untuk memberikan atau menyediakan regular statistical report kalau ada kepada Crisis Management Committee. Nah, inilah role dari medical ya. Medical role adalah memberikan expert advice ke departemen atau ke perusahaan-perusahaan kontraktor yang memerlukan, melakukan screening dan testing, melakukan contingency plan on mass casualties, terus memanage sickness absenteeism. Jadi kalau ada sick leave, inilah yang role-nya medical department. Medical department juga bertindak sebagai liaison party, yaitu yang menghubungkan antara National Ministry of Public Health dengan corporation atau dengan perusahaan. Ini adalah role dari medical. Ini sekilas bagaimana flow chart-nya kalau seandainya untuk mengidentifikasi case, ada flow chart-nya, tapi terlalu detail ya untuk disebutkan. Dan lastly, atau yang terakhir, penanganan COVID-19 ini harus secara kolaboratif oleh banyak tim. Secara kecil, skop yang kecil, kita di medical harus bekerja di antara tenaga-tenaga perawat ataupun tenaga yang lain. Secara corporation, kita juga harus bekerja sama dengan departemen yang lain. Dan secara nasional, kita juga harus bekerja sama dengan institusi yang lain. Dan secara global, kita pun harus bekerja sama. Nurse in Singapore with more than 35 years of nursing experience. I worked in several places, but my interest mainly includes community care and geriatric. Today,
I will talk about my carer. I'm working in a company called Carer. We provide home care services like medical escort, where nurses will accompany elderly to the hospital for appointments. Respite care, where nurses will take care of the elderly at home, and home nursing procedures like feeding tube, change of catheter, and wound dressing. Telenursing and care plan. Telenursing is conducted by our carer, whereby the relatives of clients can give us a call and talk about their medical condition. Caregiver training. We are giving caregiver training to caregivers in Singapore, and we intend to give this training in Indonesia for nurses too. But if you have any queries, please do visit our website. Now, today the session is about what we know about COVID-19 and how to control its spread. Measures taken by Singapore community care sector, infection control, and PPE usage. What should you do when performing home care? What do we know about COVID? According to WHO, the COVID spread primarily from person to person through droplets infection. When an infected person were to come in contact with the person who's infected, this infection is spread. And if these droplets are left on objects and hard surfaces, and a person were to touch it, they will fall sick. Let's look at the symptoms. Fever, cough, sore throat, and shortness of breath. 80% experience mild symptoms, but the condition may deteriorate within 5 to 7 days. Those are higher risk are those with coexisting chronic conditions. What are the precautions to take? Wearing a mask and always remembering to wash your hands frequently. And when you cough or sneeze, or you have to cover your face and protect again so that the droplets do not spread. And if you're sick, please see a doctor and stay at home. These are statistics in Singapore, and as of 31st August 2020, 34,084 cases were reported. Out of it, 21,699 were discharged. Here is a statistics in this slide. You can see a statistics of how COVID spread in Singapore. In the first phase, from January 23rd to February 23rd, all the cases were from Wuhan. Subsequently, we saw a spread in the community from February 4th. It was the start of our local transmission. Then Singaporeans were returning back from overseas also brought in the infection. This was in 10th of March. Subsequently, the spike came up among the migrant workers in the dormitory in Singapore from 1st April. How did the government prevent measures to flatten the pandemic curve? This was by actively doing screening and swab tests among those who are high at risk, like the migrant workers and the healthcare sectors and preschool workers. And also enhance environmental cleansing and more frequent cleaning of public areas. Restricting clients and staff to remain in the same area of work zone and doing social distancing. If not well, to stay at home and see a doctor. Measures taken by Singapore community care sector. So these are general guidelines of the institution. In nursing homes, clients and the elderly were taught to wash their hands frequently before and after meals as well as activity. As for the staff, they were all segregated to do split zoning and not to leave the place to other areas. As for the senior activity centers, it was closed down and they were advised to do simple exercises at home. Home care is an essential service and still continues. How do we leverage
this teleconsult. Doctor consultation was done in the event that the elderly need to be seen by a doctor, where they do a teleconsult. From the teleconsult, the doctor will advise the elderly of their medical condition and treat them accordingly. But in the event where the doctor needs to go down to see the elderly, they have to do a face-to-face consultation, which is one-to-one consultation. And during this period, the doctor will take extra precautionary measures so that this will prevent from any transmission of infection. Nursing homes. There's a strict guidelines in the nursing home, whereby the staff, if they are not well, they are not supposed to report for work, but they have to see a doctor and stay at home. But also staffs are advised to maintain movement logs where their movement is actually captured, and there's no visitations in the nursing home, whereby nursing home staff will facilitate a video call, and one through to the family can communicate with their loved ones. Okay. And infection control. How do we maintain infection control? By doing segregation of zones, which is called split zoning. So they do not move from one area to another area. And also the staff as well as the elderly have to monitor their temperature twice a day. And if there are any changes in their respiratory symptoms, then get medical attention. Okay. Measures for home: minimize home visit so that the virus do not spread to the staff or seniors. But the services that will continue is home medical, nursing, and palliative care services to continue. Infection control and appropriate PPE usage in the community care sector. Okay, so this one applies to everywhere. Okay, even in nursing home, inpatient hospice, center-based services, as well as home care and other community services. Okay, in cases where there is no indication of and is a normal where there's no showing of any respiratory infection, a surgical mask must be worn at all time. And when the mask is soggy or soiled or wet, you have to change it because it's only singular use. So does an apron and glove will be worn if there is when you do a procedure where you will get exposed to the fluids. Recommendation for guidelines of when you do certain risk procedure, high risk procedures like suctionings, NGT suctionings, insertion, NGT insertion, that is insertion of the feeding tube or swabbing, you have to apply the N95 mask and yellow high risk gown and gloves, and even eye protection in case the secretions were to get into your eyes. And remember, they are all singular use. And in case of this client with or anyone with the acute respiratory symptoms, so we need to use the N95 mask, blue gown, apron, and to protect you from all the bodily fluids, and gloves and eye protections. Okay, what you should do when performing home care. So in carer, what we do is that prior to the visit, we make a phone call to the family members and on the day of visit. So my carer nurses will find out to see what is the condition or the situation at home. After establishing this, we advise the family member to use face mask and maintain social distancing of 1 meter. So we will review and see if everything is fine, then we will proceed. The carer will proceed to have the home care visit. And then with this, we will actually see our patients at home. With that, if you have any questions, visit our website. And we also do free telenursings. Do WhatsApp at this number and get a certificate of attendance. Please fill in our form here.